Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Syuara Madani. Saya dari sekolah KL2 nomor absen 22. Di sini saya mau menjelaskan tentang bab interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Interaksi sosial. Pertama, secara umum. Secara umum adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Secara ahli, yang pertama benar. Interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksi individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Yang kedua, humans. Interaksi sosial adalah proses kehidupan di mana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan diberikan respon yang bisa berupa ganjaran atau hukuman dari orang lain. Faktor pembentuk. Yang pertama, imitasi. Tindakan ini merupakan peniruan dari tindakan orang lain seperti meniru sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan seseorang secara fisik. Imitasi terbagi menjadi dua, yakni positif dan negatif. Yang kedua, sugesti. Sugesti merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Disinilah proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan terjadi. 3. Identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain. Biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau idolai. Yang keempat, simpati dan empati. Simpati merupakan proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain, sehingga ia mampu memahami pihak lain. Empati dan simpati bisa dikatakan memiliki arti yang mirip, namun empati merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Contoh dari bentuk interaksi yang pertama, individu dengan individu. Contohnya, Roni dan Hanafi berbincang-bincang satu sama lain. Yang kedua, individu dengan kelompok. Contohnya, Pak Tono sedang mengajar murid-muridnya di kelas. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Tim SAR dan TNI bersama-sama melakukan pencarian korban bencana tanah longsor. Interaksi asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok untuk mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Contoh dari asimilasi ini adalah seni kaligrafi yang berasal dari Arab yang berkembang dalam kebudayaan Islam di Indonesia. Yang ketiga, akomodasi. Bentuk interaksi sosial asosiatif selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri atau kelompok sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Dalam artian, akulturasi adalah hasil perpaduan dua budaya dalam waktu yang lama. Selanjutnya, disosiatif. Yang pertama, persaingan. Persaingan adalah proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha mengalahkan pihak lain untuk meraih keuntungan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Yang kedua, pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah bentuk proses sosial antar perorangan atau kelompok tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan. Pertentangan menimbulkan jarak pemisah yang dapat mengganggu interaksi sosial. Yang ketiga, kontraversi. Kontraversi adalah bentuk interaksi sosial berupa perasaan yang tidak suka yang disembunyikan, seperti keraguan bahkan kebencian terhadap pribadi seseorang. Kontraversi dapat dikatakan sebuah proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Selanjutnya syarat. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak secara langsung. Yang pertama, kontak secara langsung adalah dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Kontak sosial secara tidak langsung adalah
dua pihak yang berinteraksi melalui pelantara seperti surat, telepon, atau media sosial lainnya. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak. Selanjutnya, komunikasi sosial. Komunikasi sosial secara umum adalah suatu proses interaksi di mana seorang lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Selanjutnya, secara ahli menurut Barbara Chock, komunikasi sosial adalah sebagai kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Menurut The American Speech, komunikasi sosial adalah penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang mencakup interaksi sosial, kognisi sosial, pragmatik, dan pemrosesan bahasa. Faktor terbagi menjadi dua. Yang pertama, noise, gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat pesan yang diterima komunikan berbeda dengan peran yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Yang kedua, konteks sebagai lingkungan tempat terjadinya proses berkomunikasi. Selanjutnya harus ada syarat. Syarat yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah seorang yang sedang menyampaikan pesan. Yang kedua, komunikan. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan tersebut. Dan yang ketiga itu pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Yang keempat itu media. Media adalah sarana komunikasi. Yang terakhir, umpan balik. Umpan balik adalah respon dari komunikasi terhadap pesan yang telah ia terima. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan komunikator memberikan informasi pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan atau pengirim. Yang kedua, komunikan menerima pesan dari pengirim atau penerima. Selanjutnya jenis. Jenis secara langsung komunikasi dari muka ke muka dan secara tidak langsung berkomunikasi melalui peraturan untuk menghubungkan komunikator dan komunikan. Selanjutnya ciri-ciri. Yang pertama, terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, terjadinya komunikasi antara komunikator dan komunikan. Yang ketiga, memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ia tentukan secara jelas. Yang keempat, adanya sebuah dimensi waktu, baik dari masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Lanjut, sosialisasi sosial. Sosialisasi sosial secara umum adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat dengan proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan. Secara ahli, yang pertama menurut Peter Learcher, suatu proses belajar seseorang untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Jika menurut Martin Gibson, sosialisasi sosial adalah sebuah aktivitas mewujudkan dan mengintegrasikan dari organisasi demi tujuan organisasi. Syarat yang pertama, apa saja yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. Yang kedua, menjelaskan secara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, siapa saja yang mensosialisasikan. Selanjutnya fungsi. Fungsi yang pertama, sudut pandang individu. Setiap individu membutuhkan sarana perkenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai norma dan struktur sosial. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat yaitu sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebar luasan, serta pewaris nilai-nilai serta sosial. Lanjut ke bentuk-bentuk. Yang pertama, sosialisasi primer, yaitu sosialisasi yang kita terima dari kecil keluarganya. Yang kedua, sosialisasi sekunder, yaitu sosialisasi yang kita terima dari luar keluarga, yaitu dari sekolah, teman, dan lain-lain. Tujuan. Yang pertama, kemampuan untuk beradaptasi. Yang kedua, kemampuan menjaga keutuhan bermasyarakat. Yang ketiga, kemampuan untuk hidup
bermasyarakat. Agen-agen contohnya yang pertama keluarga, teman, sekolah, dan media massa. Tahap-tahap yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap meniru. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Dan yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif. Selanjutnya, faktor-faktor. Yang pertama, noise atau gangguan dalam berkomunikasi. Yang kedua, konteks atau peran dalam menentukan keberhasilan dalam proses komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam sosial adalah yang pertama, sifat dasar merupakan karakter, watak, dan sifat emosional yang diwariskan dari ayah atau ibu. Yang kedua, lingkungan prenatal, lingkungan ketika anak masih dalam kandungan. Dan yang ketiga, perbedaan individu, dapat berupa bentuk beda warna kulit, mental, dan lain-lain. Yang keempat itu lingkungan itu di sekitar individu. Dan yang kelima itu motivasi, kekuatan atau dorongan diri dari dalam individu. Nah, kita lanjut ke institusi sosial. Pengertian institusi sosial adalah lembaga yang beranggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Yang kedua, menurut para ahli, yang pertama, mayor pula, yaitu suatu sistem yang terkait dengan aturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk mempertahankan nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua dari W. Hamilton, yaitu sebuah cara hidup yang dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan diberi sanksi. Lanjut fungsi. Fungsi yang pertama menjaga keutuhan masyarakat. Yang kedua memberi arahan kepada masyarakat. Dan yang ketiga memberi pedoman kepada masyarakat. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki simbol. Yang kedua memiliki tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga memiliki suatu tradisi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang keempat memiliki tujuan yang jelas. Dan yang kelima memiliki pola pikiran. Selanjutnya tipe-tipe. Yang pertama berdasarkan nilainya. Primer adalah seperti kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Yang kedua sekunder. Sekunder itu nilainya tidak dianggap penting. Dan yang kedua B. Berdasarkan perkembangannya. C. Civil social institution adalah lembaga yang tidak disengaja tumbuh dalam masyarakat. Yang kedua, NHC social institution adalah lembaga yang sengaja dibentuk dengan maksud dan tujuan berdasarkan penerimaan oleh masyarakat. Selanjutnya, approve atau social institution adalah lembaga yang diterima dan diakui kebenarannya oleh masyarakat setempat. Lanjut ke D, berdasarkan fungsinya. Yang pertama, operatif social institution bertugas untuk mencapai tujuan dari suatu lembaga. Yang kedua, regulatif social institution bertugas mengawasi adat lingkungan masyarakat. Selanjutnya E, berdasarkan penyebarannya. Contohnya, general social institution adalah lembaga yang hampir seluruh masyarakat sehingga sifatnya universal atau menyeluruh. Selanjutnya syarat-syarat. Yang pertama, suatu tata kelakuan yang beku berupa norma dan adat istiadat. Yang kedua, kelompok sosial yang melakukan aktivitas bersama dan saling berhubungan. Lanjut ke jenis-jenis institusi sosial. Yang pertama, prinsip demokratis, yaitu memberi hak yang layak bagi penerima manfaat. Yang kedua, prinsip partisipatif, yaitu mengoptimalkan potensi manusia di mana masyarakat menjadi subjek pada dunia mereka sendiri. Yang ketiga, prinsip difusi inovasi, yaitu proses penyebaran inovasi pembangunan kelembagaan yang ditanamkan oleh masyarakat. Dan yang keempat, proses pemberdayaan, yaitu menyediakan orang pilihan dan kemampuan memilih, juga memiliki kemampuan mengendalikan sumber daya yang mereka perlukan untuk memperbaiki kondisi mereka. Selanjutnya kita ke bab terakhir, yaitu dinamika sosial. Pengertian dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki
hubungan psikologis, serta jelas dalam situasi yang dialami. Ketika menurut ahli, menurut Karl Marx, dinamika dapat dipandang sebagai revolusi yang terjadi dalam masyarakat demi memperoleh hak mereka yang dirampas oleh kaum borjuis. Nah, jika menurut Kingsley Davis, dinamika sosial sebagai bentuk perubahan yang dapat ditandai adanya perubahan di lapisan struktur dan fungsi masyarakat. Selanjutnya ke ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua, munculnya dampak-dampak interaksi. Dan yang ketiga, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. Dan yang terakhir, berlandaskan norma. Lanjut ke jenis-jenis. Yang pertama, penyimpangan sosial, yaitu perilaku yang keluar dari norma dan nilai. Yang kedua, perubahan sosial, yaitu yang terjadi akan mempengaruhi sifat dari pola kehidupan sebelumnya dengan pola yang baru. Selanjutnya, pengendalian sosial adalah cara atau proses yang dilakukan sehingga semuanya bertindak sesuai kehendak yang telah disepakati. Dan yang terakhir, mobilitas sosial adalah fenomena yang terjadi pada individu berpindah ke kelas sosial. Lanjut faktor yang pertama, faktor internal, yaitu yang pertama adanya konflik antar anggota kelompok. Yang kedua, perbedaan paham. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan struktur kelompok sosial. Yang kelima, pergantian anggota kelompok. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, adanya perubahan situasi sosial yang terjadi. Yang kedua, adanya perubahan situasi ekonomi yang dapat mengakibatkan pergeseran. Dan yang ketiga, adanya perubahan situasi politik dengan pergantian penguasa. Lanjut ke fungsi. Fungsi yang pertama adalah memudahkan semua pekerjaan, dan yang kedua memecahkan sebuah masalah pekerjaan. Selanjutnya syarat dinamika sosial dapat terjadi jika terdapat interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial dalam suatu masyarakat. Selanjutnya tujuan. Yang pertama meningkatkan proses interaksi. Yang kedua muncul rasa solidaritas antara sesama sehingga saling menghormati dan menghargai. Dan yang terakhir bentuk adalah perubahan nilai sosial, norma sosial, pola perilaku individu dan organisasi, struktur sosial, kelas sosial, dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.